Bab yang ketujuh, pasal yang kelima, larangan memperbincangkan secara mendalam masalah takdir. Kenapa? Karena memang kita manusia punya keterbatasan. Ya. Kita manusia punya keterbatasan. Walaupun kita diberi ilmu cuman sedikit. Walaupun kita diberi pengetahuan tapi tidak banyak. Ini dijelaskan Allah ya di dalam Al-Isra surah yang ke-17 ayat 85 ya. Al-Isra surah 17 ayat 85, ternyata tentang roh kita saja kita nggak tahu. Kita punya roh nggak? Kita punya roh nggak? Punya. Seperti apa bentuknya roh itu? Merah, hijau, kuning, kelabu, panjang, pendek, besar, kecil? Nggak tahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kepada dirimu sendiri kenapa kamu tidak perhatikan? Jangankan memperbincangkan takdir secara lebih dalam, memperbincangkan roh kita saja kita tidak bisa. Nah, itulah disebabnya dikatakan Allah wa yas'alunaka 'anir ruh. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu adalah urusan Rabbku. Tidak sampai kemampuanku untuk menjelaskan tentang roh itu. Kenapa? Karena wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu melainkan hanya segelintir, secuil ilmu kita. Walaupun kita S1, S2, S3, profesor, doktor, MA, LC, secuil ilmu kita. Malah makin profesor makin bodoh, makin doktor makin nyeleneh. Nah, itu yang terjadi. Nah, itulah sebabnya kenapa kita dilarang memperbincangkan takdir secara lebih dalam. Kita wajib mengimani tapi tidak wajib untuk memikirkan. Khawatir kita akan terjerumus kepada kesesatan. Ya, khawatir kita terjerumus kepada kesesatan. Aliran sesat tentang takdir itu ada dua. Ada Jabariyah dan ada Qadariyah. Ya. Jadi setiap materi itu ada aliran sesat. Kalau kemarin kita membicarakan asma wa sifat, nama dan sifat Allah, ada aliran sesatnya. Yang suka mentakwil, yang suka mentahrif, itu aliran Asy'ariyah. Yang suka mentaktil, yang mengingkari nama dan sifat Allah, aliran Jahmiyah. Yang suka mempertanyakan lebih detail, aliran Mu'tazilah. Yang menyamakan Allah dengan makhluk, aliran Musyabbihah, aliran Mujassimah. Itu aliran-aliran tentang nama dan sifat Allah. Nah, tentang takdir ini juga ada aliran sesatnya, Jabariyah dan Qadariyah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah, ummatan wasata, umat pertengahan, ya, antara ekstrem kanan dengan ekstrem kiri. Kita di halaman 172. Larangan memperbincangkan secara mendalam masalah takdir.
Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk adalah salah satu rukun iman. Wa tu'mina biqadri khairih wa syarrih. Ini jawaban Rasul terhadap pertanyaan malaikat yang menyamar sebagai seorang laki-laki. Anda juga harus beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk adalah salah satu rukun iman. Takdir adalah suatu mata rantai daripada untaian tauhid. Beriman kepada sebab-sebab yang menghantarkan kepada takdir yang baik maupun yang buruk adalah aturan syariat. Tidak akan lurus dan tidak akan benar urusan dunia dan urusan agama ini tanpa adanya iman kepada tauhid dan syariat. Satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipertanyakan orang, ya, di dalam kitab tidak dijelaskan siapa yang bertanya. Apa katanya? Tidak cukupkah kita menyerahkan diri kepada catatan takdir saja ya Rasul, dan kita tidak usah beramal saja? Nah, ternyata setelah ditelusuri ada dua riwayat. Pertama, riwayat dari Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya Rasulullah, fa fimal amal, ya Rasulullah, apa gunanya kita beramal? Toh akhirnya Allah yang mentakdirkan begini dan begitu. Faqal i'malu fakullu muyassar. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beramal sajalah kalian, karena masing-masing dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang telah ditakdirkan untuknya. Nih riwayat pertama. Riwayat kedua dari Imran, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya Rasulullah, fima ya'malul 'amilun. Wahai Rasulullah, lantas untuk apa orang-orang yang beramal melakukan amal mereka? Toh ujung-ujungnya juga takdir yang berlaku. Ini pertanyaan. Qal kullu muyassarun lima khuliqalah. Lalu Rasulullah menjawab, setiap orang akan dimudahkan menuju jalan penciptaannya. Sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, kalau di kitab kita ini halaman 172 paling bawah, tidak cukupkah kita menyerahkan diri kepada catatan takdir saja dan kita tidak perlu beramal? Ini di antara ciri khas daripada aliran Jabariyah. Ya. Maka beliau bersabda, beramallah karena masing-masing akan dimudahkan. Adapun orang yang ditulis berbahagia, maka mereka akan dimudahkan melakukan amalan-amalan orang yang berbahagia. Sedangkan orang-orang yang ditulis celaka, maka mereka akan dimudahkan melakukan amalan-amalan orang yang celaka. Kemudian beliau membaca ayat Al-Lail, ya, ayat 5 sampai 10. Ayat 5 sampai 10. Nah, sebelum kita membaca ayat, saya mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu aliran Jabariyah. Ya, di kitab tidak dijelaskan. Jabariyah atau Bariyah adalah sebuah ideologi, sebuah sekte yang bid'ah di dalam akidah yang muncul pada abad kedua Hijrah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Aliran ini lahirnya di Khurasan. Khurasan itu Iran atau Persia. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir. Nah, itu pertanyaan tadi. Untuk apa kita beramal? Ya, toh ujung-ujungnya juga takdir yang akan berlaku. Ya. Jadi aliran Jabariyah ini memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Tokoh utamanya adalah Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan pendiri aliran Jahmiyah. Juga kita bicarakan dalam Tauhid Asma wa Sifat kemarin. Nah, ini sekarang menambah wawasan tentang aliran Jabariyah. Nah, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Lail, surah yang ke-10, surah yang ke-92, mulai ayat 6 sampai ayat 10. Di dalam kitab kita hanya terjemahan halaman 173, ya, tidak diturunkan lafadznya. Kita buka mushaf supaya lebih jelas. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat. Apa bunyi ayatnya? Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga, maka falyassiruhu lil yusra. Ayat 7, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan dan kebaikan. Orang yang pemurah, suka ngasih, suka nyumbang, dan bertakwa, percaya kepada akhirat, maka Allah tunjukkan kepadanya, Allah mudahkan untuknya jalan menuju kebahagiaan. Sebaliknya ayat 8, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan adapun orang-orang yang bakhil, kikir, pelit, dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Ayat 9, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik, mendustakan surga. Oh, itu peramal masa depan. Notabene dia belum pernah ke sana. Kok ngomong begituan, sok tahu lu. Ya. Kalau bicara akhirat dikatakan peramal masa depan, tidak percaya dengan pahala terbaik, yaitunya surga. Maka ayat 9, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan untuknya jalan menuju kesukaran dan kesengsaraan. Ini ayat pertama membantah aliran Jabariyah. Jadi kita tidak cukup menyerah, kita harus berjuang, kita harus berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Harus berusaha terus, sholat terus, nggak kuat berdiri duduk, nggak kuat duduk berbaring, yang penting sholat, berusaha terus. Nggak bisa
lemes seperti itu, ya sudah, saya miskin karena sudah ditakdirkan Allah miskin, tapi pemalas berusaha. Saya bodoh, saya ditakdirkan Allah bodoh, nggak mau belajar, ngaji males. Nah, ini Jabariyah. Nah, ini ayat yang pertama yang membantah aliran Jabariyah. Ini adalah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suatu perintah untuk beramal dan larangan untuk pasrah kepada nasib yang digariskan. Amal-amal dihasilkan manusia menunjukkan bahwa hal itu telah dikehendaki dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya yang menciptakan. Sebab dan akibat adalah Allah, pencipta segala sesuatu, Maha Suci Allah. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi justru kitalah yang ditanyakan kenapa melakukan itu, kenapa melakukan ini. Takdir adalah rahasia Allah mengenai makhluknya. Tidak ada yang mengetahuinya, tidak mengetahui malaikat yang paling dekat, dan tidak juga mengetahui Rasul yang diutus. Malaikat dan Nabi saya nggak tahu tentang takdir, apalagi kita. Banyak sekali nas-nas syariat yang membahas masalah takdir sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 3 yang sudah berlalu. Di antaranya adalah ada yang menafikan kezaliman Allah. Walaupun semuanya ditakdirkan oleh Allah begini dan begitu, tapi perlu dicatat Allah itu tidak zalim. Malah Allah itu membenci kezaliman. Nah, ini beberapa ayat berikut. Az-Zukhruf surah 43 ayat 76 dan Yunus surah 10 ayat 44. Ya. Az-Zukhruf surah 43 ayat 76 dan Yunus surah 10 ayat 44. Halaman 173 bagian bawah. Wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimun. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Allah tidak menzalimi makhluknya. Makhluk itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, maka kita diajarkan doa oleh Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalaulah kau tidak ampuni kami, engkau tidak sayangi kami, tentu kami termasuk orang yang rugi. Ini doa Nabi Yunus. Doa Nabi Adam alaihissalam setelah terusir dari surga. Disambung oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi saja mengaku telah menzalimi dirinya sendiri. Kita yang kadang-kadang sok suci, sok bersih, tidak mau mengakui dosa kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Yunus surah 10 ayat 44. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Ini jawaban terhadap aliran Jabariyah, seakan-akan menyalahkan Allah, ya, mengkambing hitamkan takdir, ya. Kenapa bodoh? Ya, saya ditakdirkan bodoh, tapi tidak mau belajar.
ya, tidak mau ngaji. Orang sudah kesana kemari ngaji, ini masih betah di rumah, nonton TV, main catur, nggak mau ngaji. Ya salah sendiri, ya kalau tidak tahu atau awam dengan agama Allah ini. Kita lengkapi ayat-ayat untuk membantah aliran Jabariyah ini. Lanjut, Al-A'raf surah 7 ayat 96 sampai 99. Ini tidak ada dalam kitab, bukan mushaf. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 96, 97, 98 dan 99. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan mau bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barokah kami. Kami buka pintu barokah baik dari langit maupun dari bumi. Ini juga takdir, ya. Tapi takdir bersyarat. Kalau mau beriman, kalau mau bertakwa, Allah takdirkan kita mendapat barokah. Barokah dari langit, diturunkan hujan, tapi membawa barokah, membawa subur tanam-tanaman, tapi tidak membawa banjir. Barokah dari bumi, tumbuhlah tumbuhan yang subur, yang makmur, yang tidak berbuah kita jadikan sayur, lalapan. Yang berbuah kita petik buahnya, kita nikmati petang dan pagi. Itu barokah. Walakin kadzabu, tapi sayang 1000 kali sayang, mereka mendustakan ayat kami, maka takdir berubah. Takdir berubah drastis. Karena mereka mendustakan ayat kami, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang pernah mereka dustakan itu. Di situ nampak takdir itu juga ikut dipengaruhi oleh usaha manusia. Kalau manusia itu mau beriman, mau bertakwa, Allah takdirkan pintu barokah terbuka lebar dari langit dan dari bumi. Sebaliknya, kalau manusia itu mendustakan ayat kami, maka takdir akan berubah menjadi apa? Siksa. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka dustakan. Ayat 97 masih Al-A'raf surah yang ke-7. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang di malam hari ketika mereka sedang tidur nyenyak? Tidur nyenyak. Naik air. Basah. Apa ini? Basah. Banjir bandang datangnya di malam hari. Sedang tidur nyenyak. Begitu juga gempa bumi. Jatuh-jatuh dari plafon. Goncang. Apa ini? Apa ini? Oh, gempa. Maka banyaklah korban berjatuhan. Karena bencana itu datangnya di malam hari. Ayat 98. Au amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang di pagi hari ketika mereka sedang bermain? Ternyata bencana itu datang bukan hanya di malam hari, tapi juga di pagi hari. Ketika Natal bersama diadakan untuk pertama kali di Serambi Mekah, Aceh Darussalam.
Digelarlah pentas musik di tepi pantai. Didatangkan artis yang seronok dari Jakarta. Azan subuh tidak bisa menghentikan dentuman-dentuman musik. Itu musik jalan terus. Ketika pagi hari datanglah gempa. Air laut surut. Ikan bergelimpangan. Itu yang menarik perhatian orang untuk bermain-main di tepi pantai sambil nangkapin ikan. Ketika itulah datang air tsunami setinggi batang kelapa. Itu yang meluluh lantakkan Aceh tahun 2004. Ya. Jadi siksaan Allah itu, bencana itu datangnya kapan saja, di mana saja. Apakah kita merasa aman? Itu kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 99. Afa'aminu makrallah, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang yang merugi. Orang yang sadar bahwa dia tidak aman dari siksaan Allah, maka dia berusaha untuk beriman dan bertakwa. Karena dia sadar bahwa dirinya sedang tidak aman. Berbeda dengan orang yang merugi, ya, dia tidak sadar bahwa siksaan Allah akan datang. Dia tetap hanyut dalam gelombang maksiat, dalam arus munkarat. Dia tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, walaupun masjid takwa dekat tempatnya, dekat rumahnya, tapi dia tidak tergerak untuk naik ke masjid at-taqwa untuk menambah keimanan dan ketakwaannya. Nah, dari ayat ini nampak bagi kita bahwa takdir itu ikut dipengaruhi oleh usaha kita dengan iman dan takwa. Tidak bisa menyerah saja seperti Jabariyah itu. Sekarang kita ke Ar-Ra'd surah 13 ayat 11. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Masya Allah. Kalau kita renungkan ayat ini, ternyata kita sama dengan pejabat negara. Sama dengan jenderal bintang 3, bintang 4, dikawal kemana pergi. Kita juga begitu, tapi kitanya nggak nyadar. Karena yang mengawal kita makhluk halus, malaikat. Nggak sama dengan pejabat negara yang mengawalnya, ya bisa kelihatan mata. Perhatikan lagi ayat ini. Lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, baik di depan maupun di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ya. Mereka, malaikat itu menjaga manusia atas perintah Allah. Itu menggambarkan takdir Allah. Ya. Belum ada usaha manusia di sini. Nah, lalu kemudian di ayat selanjutnya Allah terangkan bahwa ada peluang untuk usaha. Ya. Terserah. Fa in khairan fa khairun. Kalau usahanya baik akan berbuah baik. Fa in syarran fa syarrun. Kalau usahanya jelek akan berbuah jelek. Maka Allah mengatakan selanjutnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sebelum mereka merubah kondisi mereka sendiri. Mau pintar, ya belajarlah. Malas belajar, ya akan bodoh terus. Tidak ada lagi alasan begitu. Jadi saya nggak tahu. Nggak ada alasan nggak tahu sekarang. Ilmu sudah tersebar luas. Kajian sudah di mana-mana. Udah jenuh dia takwa, pergi ke Al-Bilal. Jenuh di Al-Bilal, pergi ke Al-Azhar. Terjangkau. Beda dengan ulama kita zaman dulu, dari Basrah ke Kufah, dari Kufah ke Yaman. Ya kalau sekarang udah lintas negara itu, naik onta, jalan kaki untuk mencari ilmu. Ini tempat ngaji dekat rumah kita, masih malas juga datang. Bisa dijangkau dengan sepeda, bisa dijangkau dengan motor. Masih malas juga, berarti kita tidak mau merubah nasib. Kita yang merubah nasib kita, bukan siapa-siapa. Dengarkan ayat Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang merubah nasib mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah total Jabariyah itu. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wahal. Namun selanjutnya perlu juga diperhatikan, apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tiada yang dapat menolaknya. Ya. Kalau sudah tidak beriman, kalau sudah tidak bertakwa, siksaan Allah tidak ada yang bisa menolaknya. Ya, siapa dulu saya? Ya, duit saya banyak, mobil saya ada, rumah saya ada, amanlah saya. Itu kalau kita lihat di daerah kena dampak bencana itu, nggak peduli rumah mewah dihantam di kayu gelondongan, nggak peduli mobil mahal dihanyutkan oleh banjir, harta yang tersimpan entah di mana hanyut, sehingga tadinya kaya berubah menjadi miskin. Ya, nah ini yang dimaksud oleh ayat, bahwa apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Jangan sombong dulu dengan keberadaan kita. Nah, ini ayat membantah Qadariyah yang nanti akan kita bicarakan. Tiada pelindung bagi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita sampaikan Al-Balad, surah yang ke-90 ayat 10 sampai 18. Ini juga membantah faham sesat Jabariyah yang menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Balad, surah yang ke-90, mulai dari ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Ayat 10. Wa hadainahun najdain. Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Ya. Kita sedang berada di simpang, di persimpangan jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Dipersilahkan kepada kita untuk memilih. Ya. Allah menciptakan kita, Allah menciptakan perbuatan kita. Setelah itu diberikan hak kepada kita untuk memilih. Ini loh dua jalan buatmu, kamu tempuh. Pilih salah satu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini yang dimaksud wa hadainahun najdain. Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan jalan kejahatan.
ayat 11. Falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Jalan kebaikan itu banyak menanjak, mendaki, dan sukar dilalui orang. Sebaliknya, jalan keburukan itu menurun, kadangkala bertabur bunga, bertabur kembang. Ya. Nah, di ayat 11 dikatakan falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar itu, jalan kebaikan itu. Ayat 12, wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apakah jalan yang sukar dan mendaki itu? Ayat 13, fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Ini ada dua pengertian, pengertian hakiki dan pengertian majazi. Pengertian hakiki ya pengertian yang sebenarnya, melepaskan perbudakan. Ini di zaman pertumbuhan Islam, waktu itu masih ada budak, lalu kita beli budak itu lalu kita merdekakan. Ini diantara yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita kembali ketika melihat Bilal bin Rabah, ya, ditelentangkan di padang pasir yang panas, lalu ditindih pakai batu besar, ya, enggak dikasih minum, ya, lalu disuruh meninggalkan agama Muhammad. Kalau disuruh meninggalkan agama Muhammad akan dilepas, kalau tidak akan tetap ditindih seperti itu. Buka baju, tidur di atas pasir yang panas, ditindih dengan batu besar, sehingga Bilal bin Rabah sudah hilang tenaga, nggak bisa bergerak apa-apa, tangan kakinya diikat, yang terdengar hanya suara ahad, 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 qul huwallahu ahad. Bukan minggu, ya. Yang masih hafal minggu, lupakan minggu, ganti dengan ahad. Ahad itu ucapan Bilal bin Rabah. Lewat Abu Bakar, ada apa ini? Ya, ditanyakan kepada majikan Bilal bin Rabah. Ini kalau nggak mau meninggalkan agama Muhammad, kan tetap beginilah nasibnya. Nah, sekarang gini aja, tak beli budakmu, berapa harganya? Ya, walaupun harga mahal, tetap dibeli oleh Abu Bakar. Jadilah menjadi budak Abu Bakar. Setelah di tangan Abu Bakar, dimerdekakanlah budak tadi, Bilal bin Rabah itu. Maka selamatlah Bilal dari kekejaman kafir Quraisy. Akhirnya Bilal itu menjadi muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengumandangkan azan. Itu cerita Bilal. Nah, ini pengertian hakiki, fakku raqabah, yang merdekakan budak. Pengertian majazi, ya, sindiran, walaupun mata rantai budak sudah diputus, budak tidak ada lagi sekarang. Tapi kita sadari atau tidak, banyak orang yang diperbudak, terutama oleh praktek ribawiyah. Ya, dia kredit motor, kredit mobil, kredit rumah. Ya, udah banyak uangnya keluar, bayar, berdikira sudah lunas, baru bayar bunganya. Ya, baru bayar bunganya. Itulah riba. Di dunia mencekik leher, di akhirat dosanya bertumpuk. Dosa riba lebih besar daripada dosa zina, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita yang punya kelebihan rezeki, kita bebaskan orang itu, kita bayarkan hutangnya. Boleh dengan gratis, nggak usah bayar lagi, boleh dengan bentuk pinjaman. Jadi kalau orang selama itu membayar secara berangsuran kepada bank, kepada riba, nah dia mengangsur kepada kita tanpa ada bunga, tanpa ada riba. Ini termasuk fakku raqabah, memerdekakan orang daripada perbudakan. Nah, itu jalan menanjak dan mendaki. Ayat 14.
Au it'amun fi yaumi dzi masghabah. Ayat 14. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Kita melihat di video ada orang enteng saja mengeluarkan hartanya 1 miliar. 1 miliar dibeliin kerupuk sudah berangkat, lalu dibeliin sembako, dibawa dengan truk ke daerah terkena dampak bencana. Dia bukan pejabat, dia bukan public figure, dia bukan siapa-siapa, tapi karena dia telah merenungkan ayat ini, ya, dia tidak segan mengeluarkan uangnya sebanyak itu. Dia bagi-bagikan kepada orang terkena dampak bencana. Au it'amun fi yaumi dzi masghabah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Ya, memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Salah satu contoh di daerah terkena dampak bencana. Atau sebentar lagi Ramadan datang menjelang, ya, di saat-saat berbuka puasa diberi nasi berbungkus-bungkus berkotak-kotak dibawa ke Masjid At-Taqwa, kita buka puasa bersama, iftar jama'i. Itu juga termasuk memberi makan di saat-saat kelaparan. Ayat 15 nanti kita selesaikan setelah adzan Isya. Jadi sudah berapa jalan yang baik tadi? 1, fakku raqabah, memerdekakan perbudakan. 2, it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan pada hari kelaparan. 3, yatiman dza maqrabah, ya, atau kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Ini skala prioritas, ya. Pada dasarnya semua anak yatim, tapi lebih didahulukan yang ada hubungan kerabat. Jangan memakan harta anak yatim. Sadar atau tidak, kita kadang-kadang berlomba-lomba makan harta anak yatim. Contoh, ada dua orang bersaudara, ya, 2 orang bersaudara. Katakan seayah, seibu. Lalu saudaranya meninggal. Dia meninggalkan anak yatim. Oleh saudaranya, ya, lalu diadakan pesta 3 hari, 7 hari, 40 hari. Dari mana biayanya? Dari harta yang meninggal. Harta yang meninggal ini seharusnya diwarisi oleh anaknya. Karena mengadakan pesta kematian, diambillah harta ini, dibelanjakan ke pasar, dibeliin makan rame-rame. Makan harta anak yatim. Sadar atau tidak? Kalau mau melakukan acara bid'ah ini juga, ambil dari kantong masing-masing. Jangan diambil dari harta yang sudah meninggal ini. Kalau masih mengambil harta yang meninggal ini, sadar atau tidak, kita sudah memakan harta anak yatim. Dan ini adalah 7 dosa besar yang mencelakakan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijtanibu, jauhi olehmu 7 dosa besar yang mencelakakan. Syirik, mempersekutukan Allah, sihir, makan riba, makan harta anak yatim. 4 diantaranya. Nah, jadi di sini dikatakan beri makan anak yatim. Jangan sebaliknya memakan harta anak yatim. Yatiman dza maqrabah, terutama anak yatim yang ada hubungan kerabat. Jadi berpikir-pikirlah kita ketika diundang tahlilan. Apakah uang untuk tahlilan itu dari harta yang meninggal?
itu adalah hak anaknya, hak anak yatim yang kita tidak boleh mencicipinya. Ketiga ya. Satu, fakum raqabah, memerdekakan budak. Ya. Dua, memberi makan pada hari kelaparan. Tiga, menyantuni anak yatim. Empat, au miskinan dza matrabah. Ya. Atau orang miskin yang sangat fakir. Ya. Beda miskin dengan fakir. Kalau miskin masih ada usahanya, walaupun usahanya tidak mencukupi. Tapi kalau sangat fakir, nggak ada usahanya. Karena badan sudah tua, nggak bisa berusaha seperti orang-orang, harta juga tidak ada. Miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ini yang kelima. Kemudian dia termasuk orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah, itulah mereka adalah golongan kanan yang menempuh jalan kebaikan yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa merubah takdir daripada takdir buruk kepada takdir yang baik. Tapi kalau dia tidak melakukan hal-hal yang kita bicarakan ini, berarti dia tidak menempuh jalan mendaki, dia menempuh jalan menurun, malah menempuh jalan maksiat, ya, menyempuh jalan mungkar. Ini yang merubah takdir daripada takdir baik kepada takdir buruk. Nah, dengan kesimpulan, pada dasarnya kita sedang berjalan daripada takdir yang satu kepada takdir yang lain. Ya, merubah takdir itu bisa dengan usaha, merubah takdir itu bisa dengan ikhtiar, merubah takdir itu bisa dengan doa, merubah takdir itu bisa dengan sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Takdir itu juga bisa dirubah dengan doa. Takdir itu juga bisa dirubah dengan sering bersilaturahmi. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, maka sering-seringlah silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai sampai di sini. Insyaallah pertemuan selanjutnya masuk pasal yang ke-6, mazhab salaf dalam masalah qada dan qadar. Sambil membicarakan aliran sesat berikutnya, next, qadariyah. Ada pertanyaan, silakan seputar materi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabut itu termasuk jabarnya apa bukan? Soalnya keyakinan mereka itu nyari harta terus gitu. Ya, ada syubhat ke situ. Ya, ada syubhat ke situ. Kadang-kadang istrinya sedang hamil, ditinggalkan juga. Terus istrinya gimana tuh? Titip sama Allah. Istrinya titip sama Allah. Rajin amat Allah ngurusin istri kita. Ya, tidak bisa seperti itu. Berdakwah, ya berdakwah itu fardu kifayah. Tanggung jawab anak istri itu fardu ain. Kalau bertemu fardu kifayah dengan fardu ain, yang didahulukan yang mana? Fardu ain dulu. Ada jenazah terbaring, azan sudah berkumandang, kita sholat 5 waktu dulu apa sholat jenazah dulu? 5 waktu dulu, fardu ain dulu, baru fardu kifayah. Nah begitu juga dakwah, ya, kita acungkan jempol dakwah mereka, semangat mereka berdakwah, namun bagaimanapun tugas dakwah itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Tugas bersama, ya, bisa dilakukan bersama-sama. Beda dengan fardu ain. Fardu ain itu tugas masing-masing, tidak bisa dibayarkan kecuali oleh yang bersangkutan.
Ada jenazah terbaring, kita nggak ikut sholat jenazah, dibayarkan oleh orang, nah, selesai tugas kita. Tapi ada istri kita kelaparan, anak kita kelaparan, orang diberi makannya anak keluarganya, sudah selesai kata tanggung kita? Belum, kita dituntut. Nah, itu bedanya fardu ain dengan fardu kifayah. Nah, jadi ada syubhat mendekati ke arah itu, menyerahkan semuanya kepada Allah, tidak bisa seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Berarti sudah paham semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.